Palang Merah Indonesia Jakarta menyatakan persediaan darah di ibu kota menipis. Bangka mengaku kekurangan stok darah. Jumlah stok darah di PMI Kabupaten Pati kian menipis. Setiap bulannya tak kurang dari 2.500 lagi darah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Kalian tahu nggak? Nih, aku tadi habis ngeliat berita di HP gitu. Nah, katanya ini nih ya, ada orang yang kecelakaan. Terus dia tuh kayak butuh darah banyak banget. Tapi di rumah sakit itu tuh kayak kurang stok darah gitu loh. Orangnya gimana dong? Gongnya nih ya, orangnya meninggal. Ya ampun, berarti donor darah itu sangat penting ya? Iya, betul banget. Tapi malah bodohnya kita malah nggak kepikiran tentang donor darah pasti. Kalian lagi bahas apa? Ini loh, kita jadi lagi bahas tentang orang yang kecelakaan. Tapi di rumah sakit itu tuh kayak kekurangan stok darah gitu, jadi orangnya meninggal. Oh, berarti dia ini kekurangan darah? Iya, betul. Kebetulan banget nanti itu jam 10 bakal ada sosialisasi tentang donor darah. Sumpah? Iya, kebetulan banget ya. Iya, mau. Ajak temen yang lain juga nggak sih? Boleh. Nanti jam 10 bareng aku ya. Teman-teman, kejadian seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kehilangan nyawa seseorang karena tidak adanya donor darah adalah hal yang bisa kita cegah. Bayangkan jika ada lebih banyak orang yang peduli untuk mendonorkan darahnya. Mungkin nyawa itu masih bisa diselamatkan. Saya, Wilujeng Hana Rahmayana, akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal tentang pentingnya donor darah, serta bagaimana peran kecil bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Kenalin, aku Wilujeng Hana Rahmayana dari PMR Madya Unit SMP Negeri 8 Purwokerto. Salam kenal Wilujeng. Salam kenal juga teman-teman. Jadi hari ini aku akan menjadi fasilitator kalian dalam pembahasan seru, yaitu donor darah sukarela. Jadi teman-teman, aku ada name tag nih. Di name tag ini kalian tulis nama kalian, setelah itu kalian tempel di dada sebelah kanan ya. Oke. Berarti di sini nggak sih? Betul, di sini betul. Makasih ya. Oke, udah pada dipasang semuanya ya? Sudah. Kita mulai ya. Oke. Nah, teman-teman tahu tidak, belakangan ini beberapa PMI di Indonesia mengabarkan kalau semisal mereka itu kekurangan darah. Oh my god, kekurangan darah. Nah, gara-gara itu aku mau ngobrol tentang donor darah sukarela. Biar kalian lebih peduli dan siap jadi generasi peduli. Oke. Nah, kita mulai ya. Teman-teman tahu tidak cairan yang berwarna merah yang terbiasanya keluar saat kita terluka? Darah. Betul sekali, itu adalah darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di pembuluh darah dan berfungsi mentransfer oksigen, karbon dioksida, dan metabolit ke seluruh tubuh. Oh gitu. Berarti darah penting banget ya bagi tubuh kita. Betul, sangat penting sekali dan tak kalah pentingnya dengan kegiatan donor darah. Nah, kira-kira nih setelah mendengar kata donor darah, apa yang kalian pikirin? Penyaluran darah benar nggak sih? Betul, ada lagi sakit. Donor darah itu tidak sakit ya teman-teman. Donor darah itu sudah terbukti aman. Oh, berarti nggak sakit Ainia. Nah teman-teman, jadi donor darah itu adalah menyumbangkan darah secara sukarela dengan tujuan transfusi darah. Darah adalah pemindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi syarat untuk orang yang membutuhkan. Gitu ya. Nah, donor darah juga terdiri atas dua bagian loh teman-teman, yaitu DDS dan DDP. Oh, itu yang di tengah itu nggak sih yang dipegang itu? Betul sekali. Ada yang tahu nggak nih perbedaan dari DDS dan DDP? Belum tahu. Oke, aku kasih tahu ya. Oke. Jadi, DDS adalah
donor darah sukarela, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan ia tidak tahu untuk siapa darahnya diberikan. Selanjutnya ada DDP. DDP adalah donor darah pengganti, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan ia tahu untuk siapa darahnya diberikan. Oh, jadi perbedaannya itu. Betul sekali teman-teman. Nah, selanjutnya darah yang diambil dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Komponen darah itu terdiri atas sel darah putih, sel darah merah, keping darah, dan plasma darah. Oh, gitu. Darah yang sudah didonorkan akan diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti orang kecelakaan, persalinan, penyakit kelainan darah, dan operasi. Teman-teman tahu tidak, ternyata setiap orang itu memiliki golongan darah yang berbeda loh. Kayaknya iya deh. Nah, betul sekali. Nah, menurut golongannya, jenis-jenis golongan darah dibagi menjadi 4. Ada yang tahu tidak? Kayaknya aku tahu deh. Apa itu, Elora? Setahu aku jenis golongan darah itu ada 4. AB, A, B, dan O. Betul sekali. Nah, jadi golongan darah itu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah A adalah golongan darah berantigen A, berantibodi B, dan bergenotip OA atau AA. Selanjutnya ada golongan darah B. Golongan darah B ini berantigen B, berantibodi A, dan bergenotip OB atau BB. Selanjutnya golongan darah AB. Golongan darah AB berantigen AB, bergenotip AB, dan satu-satunya golongan darah yang dapat menerima sesuai jarak. Selanjutnya golongan darah O. Golongan darah O ini berantigen O, berantibodi A dan B, dan bergenotip OO. Dan golongan O itu adalah golongan darah yang dapat menerima suplai dari golongan darah O itu sendiri. Sepertinya teman-teman udah pada bosen ya? Iya nih. Oke, kalau gitu aku ada ice breaking nih. Jadi ice breakingnya, kalau aku ngomong golongan darah yang benar, kalian tepuk tangan 1 kali ya. Lalu kalau misalnya aku ngomong golongan darah yang salah, kalian jangan tepuk tangan. Oke, kita mulai percobaan dulu ya teman-teman. Oke. Golongan darah B. Golongan darah C. Oh, Gitu. Iya betul. Oke, udah pada paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita mulai. Golongan darah C. Golongan darah AB. Golongan darah B. Golongan darah ABG. Wah, ada yang kejebak nih. Golongan darah ABG itu bukan golongan darah ya. Itu mah gaya hidup remaja. Golongan darah itu hanya ada golongan darah A, B, AB, dan O. Oke. Apa teman-teman? Tadi golongan darah ada apa aja? A, B, AB, dan O. Wah, betul sekali. Udah pada semangat lagi nih ya. Iya dong. Oke, nah teman-teman, kalian tahu nggak sih seberapa penting darah untuk tubuh kita? Penting banget. Penting sih, cuma kita nggak tahu nih seberapanya tuh seberapa. Nah, jadi darah itu bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan menyambung hidup orang yang membutuhkan. Ini kok bener-bener penting banget sih. Betul sekali. Nah, berikut ini adalah manfaat dari darah. Yang pertama, dapat mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, dapat mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Dan yang ketiga, dapat mengganti sel-sel yang rusak. Teman-teman, tahu tidak dari prosedur donor darah? Aku taunya datang ke PMI doang. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa nggak? Tahu.
Nah, aku akan menjelaskan cara-cara donor darah dengan lagu itu loh. Wah. Kalian dengerin ya. Oke. Boleh sambil tepuk tangan nggak? Boleh. 1, 2, 3. Jika ingin donor darah, ayo siapkan. Datanglah segera ke UTD. Isi formulir dan cek tekanan. Pastikan sehat sebelum donor. Nah, setelah darah diambil, kita akan mendapatkan kartu pendonor sebagai identitas pendonor. Oh gitu, berarti kita dapat sertifikat. Iya, betul sekali. Teman-teman tahu tidak siapa sih yang bisa mendonorkan darahnya? Aku. Nah, yang bisa mendonorkan darahnya itu adalah aku, kamu, dan kalian semua bisa melakukan donor darah asal memenuhi persyaratan, yaitu teman-teman harus berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, teman-teman harus sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, teman-teman harus memiliki berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, teman-teman harus memiliki kadar hemoglobin minimal 12,5 gram desiliter. Dan yang kelima, tekanan darah sistolik teman-teman yaitu 100 sampai 180 mm hemoglobin, dan tekanan darah diastolik teman-teman harus 50 sampai 100 mm hemoglobin. Yang keenam, teman-teman tidak menderita penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, sifilis, dan lain-lain. Yang ketujuh, teman-teman, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak boleh mendonorkan darahnya ya. Kenapa nggak boleh? Karena mereka itu sudah banyak mengeluarkan darahnya. Oh gitu ya. Berarti banyak banget ya persyaratannya. Betul sekali. Nah, teman-teman tahu tidak manfaat dari donor darah? Bikin kita sehat? Betul, itu salah satunya. Nah, manfaat dari donor darah itu adalah mendapat kepuasan batin. Yang kedua, kesehatan menjadi terpantau. Yang ketiga, tubuh semakin sehat. Dan yang keempat, dapat bergabung ke PMI. Lalu yang kelima, dapat meningkatkan nilai kesetiakawanan dan kesukarelaan. Begitu teman-teman. Iya. Jadi, peran PMR Madya adalah mengajak teman sebaya kita untuk bercita-cita sebagai pendonor dengan mensosialisasikan di lingkungan sekolah, di masyarakat, atau di tempat-tempat lainnya. Lalu juga kita bisa membuat souvenir tentang donor darah yang menarik-menarik loh. Dan tidak perlu mahal teman-teman, yang penting kita sudah berniat untuk membantu sesama. Oh gitu, berarti ini salah satunya nggak sih? Betul sekali. Teman-teman, kita semua sudah belajar banyak tentang donor darah, dari manfaatnya, prosesnya, dan bagaimana satu kantong darah bisa menyelamatkan nyawa. Nah, meskipun kita belum cukup umur, kita bisa mulai dari sekarang loh teman-teman. Kita bisa dengan menjaga kesehatan, memahami pentingnya donor darah, dan mengajak teman-teman di sekitar kita untuk ikut serta. Ingat, setetes darah kita, nyawa bagi mereka. Jadi kalau sudah cukup umur, kalian mau kan jadi pendonor? Mau! Oke teman-teman, sampai sini saja sosialisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah!